Lo pernah mikir nggak, kenapa di dunia ini orang yang berhasil itu lebih sedikit daripada orang gagalnya? Gak usah jauh-jauh, di Indonesia aja kalau kita melihat sukses dari segi finansial, itu pasti data yang muncul lebih banyak menunjukkan kalau orang yang berhasil secara finansial itu lebih sedikit daripada orang yang gagal secara finansial. Bahasa simpelnya, orang yang kaya itu lebih sedikit ketimbang orang miskinnya di Indonesia. Begitu juga kalau lu ngebandingin orang yang sukses dan gak sukses dari bidang apapun, pasti lebih banyak orang yang gak berhasilnya ketimbang yang berhasilnya. Iya kan? Nah, jadi dari sini munculnya teori 1% ini, di mana ibaratnya 99% orang yang mencoba itu gagal, hanya 1% yang berhasil. Nah, kenapa bisa jadi begitu? Terus gimana caranya agar kita masuk ke golongan yang 1% tadi? Nah, jadi di video ini gue akan sharing cara agar kita bisa masuk ke orang yang 1% tadi. So, simak videonya sampai habis. Coba lu lihat dan perhatikan. Apa kegiatan mayoritas orang yang menurut lu biasa-biasa aja, atau bahkan yang gagal dalam hidupnya, yang orangnya tuh kayak gak ada something spesial dalam hidupnya gitu. Kalau lu udah merhatikan apa aja hal yang dominan dalam kegiatan mereka ini, atau lu ngawantinnya ke diri lu sendiri, lu akan mendapati kalau orang-orang ini tuh dalam kesehariannya lebih banyak konsum daripada create-nya. Lebih banyak mengkonsumsi daripada melakukan sesuatu gitu. Maksudnya melakukan sesuatu yang ada timbal balik ke dirinya gitu. Salah satu hal yang paling bisa ketebak di hidup orang-orang seperti ini, itu pasti screen time-nya gede. Hampir setengah hari atau mungkin seharian, itu nyembukin diri ke konsumsinya daripada melakukan sesuatunya. Sudah gitu, hal yang dikonsumsi pun ini pastinya banyaknya dari game dan media sosial. Konten yang dikonsumsi pun itu konten yang mendorong mereka ke lebih banyak mengkonsumsi lagi. Contohnya kalau kita menonton hiburan, kita pasti hanya akan terdorong ke menonton dan menonton lagi gitu. Gue bukannya bermaksud ngejelekin orang yang nonton atau konsumsi video hiburan ya. Tapi gue mau jelasin, kalau kerjaannya hanya scrolling konten yang hanya menghibur aja dan gak melakukan action sama sekali di real life, ya mau jadi apa gitu. Gue pun sampai sekarang masih banyak ngabisin waktu di media sosial ini, tapi gue berusaha mengurangi. Nah, ini beda kalau nontonnya tentang self improvement. Pasti ada dorongan paling gak dikit lah untuk melakukan aksi tertentu gitu. Nah, sampai sini, coba kita lihat ke diri kita sendiri. Apa hal yang dominan dalam keseharian kita? Apakah termasuk orang yang lebih banyak membuang waktunya kayak yang gue jelasin tadi, atau sebaliknya? Hanya lu yang tahu jawabannya. Nah, coba sekarang lu bandingin diri lu sama orang yang menurut lu udah sukses di bidangnya. Terserah mau siapa aja, yang penting yang menurut lu udah sukses di bidangnya. Kayak misal Elon Musk gitu, sampai tidur di kantornya. Gak harus sama kok kerja kerasnya, tapi seenggaknya lu punya gambaran lah gitu. Dan udah mulai produktif walaupun sedikit. Nah, buat yang udah mau produktif tapi bingung mau produktifnya ke arah mana, kayak gue udah mau ngelakuin sesuatu nih tapi ngapain ya, gue saranin lu nonton video gue yang ini biar tahu apa yang harus lu usahakan dalam hidup lu. Di sini gue mau ngelurusin beberapa pola pikir toksik yang masih banyak diadopsi orang Indonesia. Tapi kita nggak sadar kalau pola pikir itu sangat membuat kita susah berkembang. Bukannya susah lagi, bahkan mungkin nggak bisa berkembang. Yaitu pola pikirnya selalu nyalahin keadaan, tanpa introspeksi diri. Maksudnya gimana tuh bang? Kita pasti pernah nemu kan? Atau denger lah, pernyataan orang yang bilang, gue orangnya emang gak bisaan. Ya emang gue gini orangnya. Duh, gue emang miskin. Dia mah enak, ortunya kaya. Nah, orang yang punya pola pikir seperti ini, itu mematikan otak berpikir secara luas. Dan secara gak langsung ya, bakalan ngehambat dirinya untuk berkembang. Dia gak bakalan mikir lagi step buat dia keluar dari permasalahan dia itu tadi. Bukannya berkaca kalau diri nggak bisa atau kekurangan terus belajar, tapi lebih memilih menyalahkan keadaan yang kalau disalahkan ya tetap nggak bakal ubah. Coba lu bayangin kalau Elon Musk pas kepikiran mau usaha bilangnya, duh gue emang nggak bisaan sih orangnya. Pasti nggak ada deh ceritanya ada perusahaan mobil listrik terbesar di dunia. Jadi jangan terlalu sibuk menyalahkan keadaan kita sampai lupa kalau kita bisa merubah keadaan kita itu dengan ikhtiar atau usaha yang keras. Setelah lu tahu siapa diri lu, atau udah tahu waktu lu udah habisin kemana aja, dan udah tahu juga mindset yang harus lu jauhi. Nah, sekarang kita beralih ke bagian aksinya, yaitu membangun kebiasaan. Kenapa gue namain chapter ini teori snowball? Karena gue ngambil dari buku Atomic Habits. Karena James Clear, penulis dari buku Atomic Habits itu, bilang di bukunya kalau keberhasilan itu bukan produk instan yang hanya dilakukan sekali lalu jadi, tapi produk dari kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Ibarat lu nabung sehari 10.000, 1 tahun kan menjadi 3.600.000. Dari sesuatu yang kecil jadi besar dengan dilakukan sehari-hari.
Kayak bola salju tadi, yang awalnya kecil jadi besar gitu, dengan terus berjalan. Tapi ini bukan soal nabung, tapi soal melakukan sesuatu yang bisa membuat goals atau cita-cita lu tercapai. Ya dengan melakukan kebiasaan yang bisa ngasah skill yang lo butuhkan buat goals lu. Mau jadi penulis ya, coba nulis random aja dulu di tiap harinya dan dikembangin. Mau jago bahasa Inggris ya, coba aja belajar dikit dulu di tiap harinya, terus dikembangin. Dan coba lihat nanti, 1 bulan aja, pasti lu bakal kaget sendiri, karena skill lu jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan hari pertama lu mencoba tadi. Nah, fun fact, teori ini tuh kurang disukai oleh masyarakat Indo. Kenapa? Karena masyarakat Indo tuh sukanya yang instan-instan, kayak dalam seminggu, cara kaya dalam sebulan, cara ganteng dalam 1 bulan. Pokoknya hal-hal yang berbau instan itu pasti sangat laku di Indo. Mau berhasil tapi secara instan tuh nggak realistis. Pauliam Tanuwijaya, pendiri dari Tokopedia, itu merintis Tokped aja lebih dari 10 tahun sampai bisa sukses kayak sekarang. Lah ini malah mau kaya dalam 1 bulan. Nah, maka dari itu ubah pola pikir atau harapan kalau mau sesuatu harus instan. Apalagi kalau lu mau masuk 1% dari 99% orang ini. Percaya ke proses. Jadi coba deh pikir dari sekarang, apa goals lu yang ingin lu capai, yang membuat lu beda dari orang-orang sekitar lu. Lalu bangun kebiasaan buat memperluas kesempatan berhasil untuk goals lu tadi. Nah, jadi coba deh introspeksi diri lagi. Pekerjaan apa yang dominan lo kerjain setiap harinya? Set goals apa yang bisa membuat lo lebih unggul di lingkungan lo. Entah apapun itu yang bermanfaat dan kalau bisa yang mendatangkan uang. Jika sudah punya goalsnya, maka perjuangin dengan memupuk kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat goals itu terwujud. Karena Elon Musk gak akan jadi seperti Elon Musk yang sekarang kalau seandainya dia nggak ngelakuin kebiasaan yang bisa menjadikannya Elon Musk yang sekarang. Silahkan komen jika ada yang mau ditanyakan, like dan subscribe jika lo suka ngomongin diri. Semangat!